Oke, hari ini kita masih akan belajar tentang yang namanya tinjauan pustaka ya. Seperti pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa struktur umum penulisan karya ilmiah itu ada pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Itu kalau penulisan karya ilmiah yang lengkap. Oke, nah kemarin kita sudah sampai pada apa itu kutipan dan apa itu daftar pustaka. Nah kemarin juga kita sudah kasih contoh ini ya. Contohnya ada bagian yang namanya tinjauan pustaka di bagian batang tubuh atau di bagian isi dari karya ilmiah itu. Lalu ada bagian yang namanya daftar pustaka. Daftar pustaka ini biasanya berada di bagian terakhir dari sebuah karya ilmiah. Nah, kutipan-kutipan yang ada di tinjauan pustaka itu harus ditulis di dalam daftar pustaka. Seperti misalnya ketika kita mengutip satu statement dari karya buku karya Arman misalnya, nah maka harus ditulis di tinjauan pustaka Arman 2004. Itu artinya satu kalimat ini merupakan kutipan dari buku karya Arman. Itu. Demikian juga dengan di bawah ini, Pelton 1992, berarti satu kalimat ini adalah kutipan dari karya ilmiah karya Pelton pada tahun 1992. Nah, Arman dan Pelton ini lengkapnya apa? Itu ditulis di daftar pustaka. Nah, Armannya masuk ke sini, ya, Peltonnya dituliskan di sini. Jadi, setiap kita melakukan kutipan harus ditulis itu kutipan dari mana, kemudian secara lengkap harus dituliskan nanti di daftar pustaka. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana menulis daftar pustaka. Ya, intinya bahwa untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam tinjauan pustaka atau di dalam batang tubuh karya ilmiah itu, secara lengkap daftarnya harus muncul di daftar pustaka. Demikian juga sebaliknya, setiap pustaka yang muncul di daftar pustaka harus dirujuk di dalam tubuh tulisan. Gitu. Jadi kalau Anda nulis sesuatu di daftar pustaka itu tidak sekedar nulis tok. Anda menulis, oh saya ketika membuat karya ilmiah ini belajar dari buku X misalnya. Tapi kalau buku itu tidak Anda kutip di dalam karya ilmiahnya, nggak perlu dituliskan gitu. Kalau dulu biasanya apapun yang Anda tulis, tuliskan aja di daftar pustaka gitu. Tetapi aturan yang benar adalah yang Anda tulis di daftar pustaka itu hanyalah tulisan-tulisan yang pernah Anda kutip di batang tubuhnya gitu. Jadi nulis daftar pustaka itu nggak sembarangan. Artinya tidak sembarangan nulis buku, sembarangan nulis artikel gitu di daftar pustaka, tetapi adalah benar-benar buku, artikel, atau pustaka apapun yang Anda kutip di bagian sebelumnya. Jadi seperti itu. Nanti secara lebih jelas akan saya tunjukkan ya contohnya ya. Nah, ada dua cara untuk melakukan perujukan pustaka, yaitu secara hardfat dan secara Vancouver. Nanti kita lihat. Untuk nulis daftar pustaka ini ada dua jenis, ada dua cara, yaitu cara hardfat dan cara Vancouver. Yang kita pakai di proposal itu biasanya cara hardfat, ya. Tapi Anda harus tahu juga bahwa ada cara lain selain cara hardfat, yaitu cara Vancouver. Nanti kita lihat. Oke, menulis daftar pustaka dengan sistem hardfat sekarang. Sistem hardfat ini juga disebut author date style, ya. Jadi Anda menuliskan nama pengarangnya, author date. Makanya Anda menuliskan nama pengarang dan tahun biasanya kalau pada sistem hardfat, ya. Nah, sistem hardfat menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabet. Nah, publikasi dari penulis yang sama dalam tahun yang sama nanti ditulis dengan cara menambahkan A, B, C, dan seterusnya. Nanti kita lihat caranya. Nah, kalau Anda mengambil pustaka dari alamat internet, maka Anda boleh dari alamat internet dan nanti ditulis menggunakan huruf italik. Nah, hardfat ini juga sebenarnya ada banyak varian ya yang digunakan dalam berbagai jurnal di dunia. Tetapi intinya sistem hardfat ini yaitu tadi, kalau Anda mensitasi sebuah tulisan,
Anda tulis nama penulisnya, biasanya nama belakang dan tahun publikasi. Gitu. Nih, contohnya seperti ini. Contoh rujukan sistem Harvard. Ini contoh di batang tubuhnya ya, di tinjauan pustaka atau di batang tubuh karya ilmiahnya, kita bisa menuliskan dengan model seperti ini. Smith 1983 menemukan bahwa tumbuhan pengikat N dapat diinfeksi bla 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 bla. Nah, artinya kata-kata ini adalah kutipan dari karya Smith 1983. Inilah model Harvard. Jadi kita tulis nama akhir dari penulis serta tahun penerbitannya. Dalam satu kutipan bisa jadi itu kutipan dari banyak buku. Contohnya kata-kata seperti ini. Integrasi vertikal sistem rantai pasok dapat menghemat total biaya distribusi antara 15 sampai 25%. Ini adalah kutipan dari buku karya Smith tahun 49, buku karya Bond tahun 55. Ada kata et al di sini. Et al ini artinya seperti dan kawan-kawan kalau bahasa Indonesia ya. Bond et al itu artinya Bond dan kawan-kawan. Berarti penulisnya lebih dari satu. Dan juga buku karya Jones 1963. Nah, model-model beginilah model Harvard. Ya. Kemudian, nah ada contoh lagi. Bagaimana kalau dia di tahun yang sama ada dua karya. Misalkan Buller ini tahun 1994 dia menulis dua buku dan dua-duanya dikutip di sini. Maka kita bisa pakai A dan B gitu. Jadi yang atas ini adalah kutipan dari buku Buller tahun 1994 yang pertama. Kemudian yang kedua ini adalah kutipan dari buku Buller tahun 1994 yang kedua. Itu. Ini kalau dalam satu tahun seseorang menulis lebih dari dua karya ilmiah dan dua-duanya kita kutip di karya ilmiah kita gitu. Itu ya. Nah, ini adalah contoh rujukannya kalau kita menulis di batang tubuh. Nah, lalu bagaimana dengan daftar pustakanya? Nah, daftar pustakanya modelnya seperti ini. Nah, daftar pustakanya kalau Harvard itu ditulis urut abjad. Jadi yang B itu paling atas gitu kan. Kemudian diikuti dengan J, dengan S, dengan W misalnya gitu. Nah, kalau kita lihat di bagian daftar pustaka semuanya sudah kesebut ya yang ada di sini tadi. Yang ada di sini. Smith 83, Smith 49, Bond 1955, Jones 1963, Buller 1994A, Buller 1994B, Washington 1999. Kita lihat apakah semuanya sudah disebut. Nah, sepertinya semuanya sudah disebut di situ. Ya, itu cara menuliskan daftar pustaka. Nah, cara nulis gimana? Kita sebut nama orangnya dulu, ya, boleh kita singkat. Yang penting nama belakang yang kita pakai. Misalkan Teguh Wahyono gitu, biasanya Wahyono T. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya Anda tulis lengkap juga boleh. Wahyono, Teguh itu boleh. Tapi kalau seperti ini berarti dia disingkat. Buller H, Hogarth K. Ini artinya buku itu karya dua orang. Karya Buller dan karya Hogarth. Gitu. Nah, ini adalah tahun penerbitannya. Kenapa A dan B? Karena di tahun yang sama si Buller ini menerbitkan dua buku. Maka ditulis A dan B. Gitu. Ini juga sama. Nah, ini adalah judulnya. Gitu. Judul jurnalnya. Ini adalah artikelnya. Nama jurnalnya. Nama majalahnya. Gitu. Ya, yang New Drug ini judul artikelnya. Yang New England Journal Med 3376 ini adalah nama jurnalnya atau nama majalahnya. 337 itu artinya volume 337 nomor 6 gitu. Kalau majalah kan biasanya ada volume berapa, nomor berapa gitu ya. Ini juga sama. Volume 337 nomor 6. 435 sampai 439 ini adalah halamannya. Jadi tulisan ini di majalah itu ada di halaman berapa gitu. Itu kalau menulis daftar pustaka.
Sama dengan di bawah ini, Buller H dan Hogarth K tahun 1994B, judul artikelnya adalah The Social Integration of British Homeowner into French Rural Communities. Nama majalahnya adalah Journal Rural Studies, misalnya, volume 10 nomor 2, halaman 197 sampai 210. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang ini tadi yang atas ini adalah artikel dari majalah ilmiah ya, dari jurnal ya. Yang bawah ini, kalau yang bawah ini sepertinya buku kalau kita lihat. Jones Green, nah ini kan ditulis lengkap ini namanya, nggak disingkat, itu boleh. Jones Green itu berarti nama aslinya adalah Green Jones, tapi kalau di daftar pustaka kan ditulis nama belakangnya dulu, Jones dulu, baru Green. Tahun 1963. Nah, ini judul bukunya, ya. Kemudian ini adalah penerbitnya. Ya, ini tahun diterbitkan 1963, judul bukunya adalah ini, penerbitnya adalah Yale University Press, London, gitu. Seperti itu. Nah, ini juga Smith, tahun 1983, judul bukunya adalah Mood and Modality, penerbitnya adalah Cambridge University Press. Ya, seperti itu. Kemudian ini sama, Washington Mary 1999. Ini adalah judul papernya. Ini judul papernya. Nah, ini adalah nama majalahnya. Ya, ini adalah halaman majalah itu. Nah, Anda bisa ngamati kalau majalah sama buku itu yang beda apa ya kira-kira nulisnya. Nah, kalau majalah kita perhatikan, yang ditulis miring adalah nama majalahnya, New England Journal. Nah, ini nama majalahnya, nama jurnalnya. Tapi kalau buku yang ditulis miring itu judul bukunya, gitu. Nah, itu memang aturannya seperti itu. Jadi memang Anda harus memahami aturan-aturan yang sebenarnya agak ribet, tapi kalau dipahami nggak ribet juga, karena memang baku seperti itu ya. Makanya itulah karya ilmiah, kita nggak bisa nulis sembarangan karena ada aturannya gitu. Jadi perhatikan tadi, kalau ini misalkan Smith, Mood and Modality, ini kenapa buku? Karena kita tulis, kita lihat, yang dimiring adalah judulnya. Ya, dan ini penerbitnya tidak dimiring. Tapi kalau majalah, judulnya nggak dimiring. Tapi nama majalahnya yang dimiring, diitalik gitu. Ya. Seperti itu. Itu bedanya majalah dengan dengan buku ya. Nah, itu adalah penulisan secara Harvard. Sekarang kita lihat contoh penulisan secara Vancouver. Nah, Vancouver ini orang sebut author number style. Kalau tadi adalah author date ya, sekarang author number style. Kenapa number? Karena kalau Vancouver itu sistemnya menggunakan penomoran, menggunakan angka. Jadi yang dirujuk paling atas yaitu nomor 1. Nanti di bawahnya nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Dia tidak urut abjad. Tapi kalau Harvard, nanti urut abjad. Gitu. Kalau Vancouver itu penataannya di daftar pustaka, itu urut yang ditampilkan pertama kali, yang disitasi pertama kali apa? Itu yang diurut di daftar pustakanya. Gitu. Ya, sistem Vancouver menggunakan cara penomoran yang berurutan untuk menunjukkan rujukan pustaka atau sitasi. Dalam daftar pustaka, pemunculan sumber rujukan dilakukan secara berurut menggunakan nomor sesuai kemunculannya sebagai sitasi dalam naskah tulisan, sehingga memudahkan membaca untuk menemukan dibanding dengan cara pengurutan secara alfabet. Jadi kalau menggunakan nomor ini enaknya apa? Kalau dia disitasi pertama kali, ya pasti nanti di daftar pustaka akan dimunculkan pertama kali gitu. Jadi enak mencarinya. Kalau di sitasi terakhir ya di daftar pustaka kan ditulis di bagian di terakhir, di nomor urutan terakhir gitu. Nah, kita lihat contohnya sekarang. Contoh rujukan sistem Vancouver. Nah, di batang tubuhnya itu biasanya kalau kita nulis nggak pakai nama dan tahun lagi, tetapi cukup disebutkan angkanya gitu. Jadi misalkan gini. Uraian tentang dampak dari meluasnya flu burung telah disampaikan oleh penulis dalam publikasi yang lain. Nah, ini
Satu. Nah, satu ini artinya ini adalah kutipan. Kutipan dari siapa? Lihat di daftar pustaka. Nah, dari ini satu gitu. Jadi kita tinggal tulis nomor urutnya gitu ya. Nah, kita coba lagi. Kalau misalkan satu kalimat ini adalah terdiri dari dua buku seperti tadi, atau terdiri dari dua sumber gitu, seperti tadi, maka kita bisa tuliskan koma seperti ini. 2,3. Artinya tulisan ini dikutip dari dua sumber. Nah, nanti bisa dilihat 2,3 itu apa gitu. Nah, 2 itu adalah ini apa namanya, bukunya Len Greenspoon, Len Greenspoon ya. Kemudian yang ketiga ini adalah apa namanya, sama bukunya Len Greenspoon. Nah, itu ya. Jadi gitu, bedanya tinggal dituliskan saja dengan menggunakan angka sesuai dengan tingkat urutan. Nah, kalau misalnya di bagian bawah ternyata mengutip lagi yang sudah pernah dikutip sebelumnya di atas, ya kita boleh tuliskan misalkan hasil penelitian dari berbagai sumber menunjukkan bahwa penggunaan obat flu konvensional dalam kasus flu burung dapat berakibat fatal. Ini adalah kutipan dari nomor 1. Nggak apa-apa nomor 1 ditulis lagi. Karena memang sudah ditulis sebelumnya kan, ditulis lagi boleh. Kutipan dari nomor 1, 4, dan 5. Dan di bawah ini adalah kutipan dari nomor 3 yang pernah dikutip sebelumnya. Itu nggak masalah. Gitu. Nah, itu cara menulis dengan cara Vancouver. Nampaknya lebih simpel karena kita tinggal tulis angka-angkanya ya. Dan jangan lupa ini pakai kurung siku ya, buka dan tutupnya gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan menulis daftar pustakanya? Hampir sama dengan tadi, tapi kira-kira bedanya apa? Kalau Harvard itu tahunnya itu ditulis di tengah, ya kan tadi kan, misalnya nama penulis baru dalam kurung tahun gitu kan. Tapi kalau Vancouver tahunnya ditulis di belakang ya, 2005 ya, 1993, 1997, ditulis di belakang ini tahunnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apa namanya, untuk penulisannya sama. Kalau dia ditulis diambil dari jurnal, maka yang dimiring adalah jurnalnya atau majalahnya. Maka ini yang miring adalah ini karena ini nama majalahnya. Tapi kalau dia buku, yang dimiring adalah judulnya. Nah, kalau yang dimiring judulnya ini berarti dia buku. Ya, ini nama penerbitnya, London Yale University Press. Ini juga sama, ini berarti buku ini. Yang dimiring adalah judulnya. Gitu. Yang di bawah ini Louis Grimm's Away, sorry. Nah, ini yang dimiring adalah jurnal endot, berarti ini majalah. Majalah ilmiah, ya. Yang nomor 5 yang dimiring, nah ini juga ini majalah ilmiah ini. Ya, serial online kan artinya majalah ilmiah online. Kalau online berarti harus disebutkan URL-nya secara lengkap dan diakses kapan. Itu kalau misalkan kita mengambil sumber dari internet. Jadi boleh kita mengambil sumber dari internet, tetapi syaratnya satu, jangan sembarang ngambil sumber dari internet dari sumber-sumber yang tidak jelas. Itu. Bahkan dalam beberapa ketentuan terakhir itu Wikipedia itu sebenarnya nggak boleh dijadikan acuan karena Wikipedia itu kan ditulis oleh banyak orang dan setiap orang kadang bisa mengedit, bisa merubah gitu ya. Sebaiknya kalau Anda ngambil dari internet ya dari sumber-sumber yang jelas. Yang jelas itu apa? Ya kalau misalnya majalah ilmiah ya Anda harus lihat itu majalah ilmiah yang nulis siapa atau ya dari mana misalkan. Kalau UKSW di FTI kan ada tuh majalah ilmiah online namanya Jurnal IT. Nah, Jurnal IT itu punya siapa? Kita lihat. Oh, punya UKSW. Lembaganya jelas. Ya udah itu boleh gitu. Tapi kalau kita mengambil nyomot dari blog-blog yang tidak jelas, itu siapa yang nulis tidak jelas, yang bertanggung jawab terhadap tulisan itu siapa tidak jelas, ya nggak boleh. Misalkan kita ngambil artikel dari blog, nama blognya ada aja misalnya www
cahpengung.blogspot.com. Wah, ini siapa ini Cah Pengung nih misalnya ya. Jadi itu nggak boleh kalau kita asal sembarang comot karya ilmiah atau daftar pustaka dari sembarang sumber, itu nggak boleh gitu. Jadi harus dari sumber-sumber yang jelas kalau misalnya kita mengambil dari internet. Oke, nah mungkin cukup dulu untuk materi kali ini.